Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana ini banyak sekali yang mungkin sedang sekarang ini baru bisa meluruskan kaki itu ya, karena lalu lintasnya kemarin harus balik ke Jakarta juga cukup besar. Tapi sebagian Anda mungkin masih juga melanjutkan liburan. Hmm. Tapi selamat melanjutkan liburan, selamat yang kembali ke kota masing-masing, terutama Jakarta. Selamat datang kembali. Kami ajak Mhm. Anda untuk berbincang dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman, terutama menemani teman-teman di masa libur akhir tahun ini ya. Yes, nggak terasa sekarang tanggal 29, jadi tinggal menghitung hari kita akan memasuki tahun 2026. Tahun 2026, Ya. jujur saja kalau kita membaca prediksi dari para ekonom gitu ya, itu memang ngeri-ngeri Mhm. sedap ini tahun 2026 ini semua Betul. semua indikator perekonomian itu memang tanda-tandanya memburuk dan itu bukan hanya monopoli Indonesia tapi juga secara global dan itu artinya akan Ya. terdampak di Indonesia dan hampir dipastikan kayak target 8% itu nggak mungkin. Kalau 8%, 6% saja kelihatannya udah pasti tidak akan tembus untuk pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Artinya ya kita harus tetap mengencangkan ikat pinggang, gitu mesti selektif. Jadi kalau sekarang ini liburan akhir tahun juga jangan terlalu menghambur-hamburkan uang Ya. dulu ya. Itu ya yang mesti Mhm. kita. Oke, Mbak Gi, selain itu ngomongin apa lagi kita hari ini? Mau kembali ke Ya. kembali ke laptop? Ya, Ya, selain ini sepertinya situasi politik masih sama saja sih Mas yes. Hersum, mau tahun 2025, 2026 ini tarik-tarikan gitu ya di terutama untuk prospek tahun 2029. Jadi ini keluarga Solo kalau kita melihat Hebat bener ya jelang mereka. akhir Mereka tahun. mikirnya tahun 2029, sementara kita mikirin bagaimana ngadapin tahun 2026 aja masih uncertainty kan sekarang ini kan gitu ya. Betul, tapi tahun 2029 harus dibuat certain dari sekarang ya, harus Oke. kepastiannya itu digalang dari mulai sekarang. Jadi kita tahu kan Mas Hersu, pada tanggal 19 Desember yang lalu itu ketua DPD Golkar Sumut yaitu Oh. Ijek atau biasa apa Musara panggilannya Jeksah Ijek nah. lah ya. Musara Jeksah namanya Ya, ya. Ini Musara pamannya Jeksah lah, pamannya si Bang siapa? Ijek. Pamannya siapa yang artis itu yang ya saya lupa namanya. Iya, Ralin, Oh iya iya ya, Ralin Syah ya. Raline Shah betul. Ini kan Mhm. keluarga Shah sebenarnya ya. Iya, Ya, ya. orang tuanya Rahmat Syah ini Hmm, hmm. salah satu apa old money orang tajir lah ya Ya di kakaknya, Indonesia ya terutama. kakaknya Musara Jeksah ini atau Bang Ijek ini ya. Betul. Hmm. Mhm. Iya, jadi ini baru saja dicopot Musara Jeksah ini atau Ijek ini dan kemudian digantikan dengan kader Golkar senior Doli Kurnia, Ahmad Doli Kurnia ya Mas Hersu. Nah ini rupanya memang ada PLT sesuatu dong ya ini dari kalau si sebagai PLT. Mhm. Betul, Hmm. gitu. Nah, ini ada dua pernyataan dari tokoh Golkar atau Hmm. kader atau pengurus apa ya DPD Golkar senior lah ya. Dua orang itu adalah Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Sumut yaitu Muhyan Tambuse, Hmm. begitu yang dia mencermati ada apa sih ini kok Hmm. tiba-tiba diganti seperti itu. Padahal peran dari Ijek atau Musara Jeksah ini kan besar sekali ya, Sukses ya dan Mbak dia juga menjadikan Golkar sukses. pemenang pada pemilu yang lalu di Sumatera Utara kan. Betul, betul. Dan sebetulnya juga pada kontestasi begitu ya untuk pemilihan gubernur apa dan sebagainya itu kan dia ini lebih lebih mengakar begitu kan dari orang Golkar Ya. dibandingkan Hmm. Bobby begitu Hmm, Mas hmm, Hersu. hmm, hmm. Tapi kan Iya. Dan mandatnya itu udah terlanjur dikasih ke Bobby pada waktu itu ya. betul, ya. Alah Nah, ini lah. bisa Ya. menjadi Hmm. kerikil, ya. Dan Ijek ini bisa menjadi kerikil lah bagi Bobby di Hmm. masa pemilihan yang akan datang, begitu Hmm. untuk periode kedua Gubernur Hmm. Sumut ya. Yang satu lagi adalah Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM DPD Hmm. Partai Golkar Sumut, yaitu Riza Fakrumi Tahir. Nah, dua-duanya bongkar begitu eh, kenapa Musara Jeksah ini kemudian dicopot dan kemudian diganti dengan Doli Kurnia. Ini cukup ramai karena kalau kita melihat ini memang menjelang akhir tahun ya Mas Hersu, Hmm. di mana kita tahu sejak 1 bulan terakhir
itu orang gegap gempita, orang berusaha semuanya menolong untuk bencana Sumatera, semua menggalang dana, mengerahkan relawan, mengerahkan aktivisnya, semuanya digelontorkan ke sana. Bahkan orang-orang yang tadinya di tempatnya itu tertimpa bencana, itu kemudian mereka juga pergi ke sana, seperti itu. Jadi cukup aneh juga sih Mas Herso, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di akhir tahun ini. Dia tidak mengerahkan relawannya, ini yang banyak juga ditanyakan ya di media sosial, di mana sih ini relawan Jokowi ini gitu, katanya NKRI, katanya apa semuanya mereka bekerja untuk bangsa, untuk negara, mempertahankan kedaulatan apalah dan sebagainya begitu ya, untuk membangun ekonomi Indonesia dan sebagainya, tapi ketika ada bencana seperti ini kok tidak kedengeran gitu gaungnya, dan malah yang kita ketahui terindikasi atau diduga Pak Jokowi ini cawe-cawe ya pada kasus Musara Jeksah ini, di mana pada akhir tahun ini dia dicopot dan kemudian kedua orang tertinggi Golkar itu mengindikasikan ada bahwa itu adalah untuk mengamankan posisi Bobi pada pemilihan atau Pilkada 2029. Coba kita melihat Mas Irsu, saya baca ini ya, misalnya di Ermol Republik Merdeka Online, ini dia judulnya Ijek sebetulnya legowo diganti, menyerahkan keputusan kepada Bahlil lah ya. Tapi ada juga yang indikasi mengatakan bahwa tangan penguasa terlibat copot ijek begitu demi Bobi. Ini masih tanda tanya ya, tapi analisanya cukup menarik untuk kita baca. Ini Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Sumut Muhyan Tambuse menduga penunjukan Doli sebagai PLT dikarenakan kepentingan penguasa di Sumut. Ditambah lagi penunjukan ini diduga untuk menggagalkan musda yang sudah diusulkan ke DPP beberapa kali. PLT ini juga kita mengira untuk menggagalkan proses musda Golkar Sumut, kata Muhyan, ini dikutip dari Republik Merdeka. Dia juga mengatakan padahal sebelumnya sudah keluar pemberitahuan PLT tidak dapat dilakukan atau PLT itu tidak bisa ya secara definitif ditunjukkan orangnya kalau belum keluar jadwal musda Golkar atau musyawarah daerah. Nah, kejanggalan ini yang makin terasa karena SK penunjukan PLT Ketua Golkar Sumut hingga kini belum diterima resmi oleh Sekretariat DPD Golkar Sumut pada saat Doli Kurnia itu kemudian diumumkan sebagai PLT-nya. Jadi ya berbagai macam spekulasi ini kemudian muncul, Mas Hersu. Nah, salah satunya seperti Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut, yaitu Azari AM Sinik. Ini saya membaca yang dia memiliki menyinggung kedekatan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dengan Joko Widodo, yang dia mengatakan bahwa pergantian pimpinan Golkar Sumut ini disinyalir untuk mengamankan tiket Bobi di Pilkada 2029 karena prestasi Ijek ini moncer dalam memimpin Golkar, bisa menjadi batu ganjalan bagi Bobi kembali maju di Pilkada 2029. Jadi katanya Ijek didepak karena disinyalir kuat mengamankan jalur Bobi menuju 2029, dianggap sebagai batu sandungan. Ya wajar sih, Ya, orang yang prestasi dan sudah lama Ijek ya, ini kan memang dan pegang Golkar di sana. ya menariknya karena kemudian sekretaris umum lah kalau saja Golkar itu ya, di sekretaris ya DPD Golkar Sumut Ilham Shah kan juga mengundurkan diri gara-gara itu. Dan Betul. kalau kita ke flashback ke soal pilkada sebelumnya kan memang Musara Jeksah ini tadinya akan maju juga dari Golkar kan, tapi karena Sebetulnya ya dan dukungan sangat kuat kan waktu itu ya. Dan kemudian karena mandatnya sudah diberikan pada Bobi, ya akhirnya terpaksa dia mengalah gitu. Jadi walaupun luar biasa ya, harus diakui Pak Jokowi itu walaupun dia sudah tidak jadi lagi presiden, tapi pengaruhnya masih luar biasa besar. Dan kita tahu tentu ini karena faktor Bahlil di situ ya. Dan Bahlil ini kan Jokowi 24 karat lah gitu, kira-kira itu ya Mbak Agi ya. Iya betul. Yang kita tahu juga dititipkan gitu kan dari rezim Jokowi ke rezim berikutnya. Ini saya baca lagi nih dari media ya, pencopotan Ijek untuk amankan menantu Jokowi. Dan ini pernyataan ini bukan orang luar ya, tadi seperti saya sebutkan, ini diungkap oleh Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Sumut, yaitu Riza Fahrumi Tahir. Dia mengatakan
itu untuk memuluskan Bobi di Pilgubsu mendatang, Golkar harus dilemahkan katanya. Sayang banget ya. Untuk mengalahkan Partai Golkar, kata Riza, Ijek harus diberhentikan dulu dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut. Ya kita tahu ya, Ijek ini orang Golkar, sementara Bobi orang Gerindra. Gitu. Riza Fahrumi Tahir memastikan pemecatan Ijek merupakan murni skenario melemahkan Golkar di Sumut. Kalau berhasil di Sumut, maka akan berhasil di seluruh Indonesia. Ini jadi aneh ya, kalau kita memakai nalar yang normal, ini jika ini kemudian adalah merupakan pesanan dari Jokowi kepada Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar, begitu, masa sih Ketua Umum Golkar ingin melemahkan partainya sendiri? Kan harusnya justru diperkuat, gitu. Nah, Riza melihat ada 3 orang terlibat dalam dan paling bertanggung jawab dalam pemecatan Ijek, yakni Ketua Umum Partai Golkar Bahlil, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji, dan Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia yang sekarang menjadi PLT menggantikan Ijek begitu. Dengan munculnya surat ini ataupun juga nantinya RPLT ini juga pasti ada yang kecewa, ya manusiawi, ya biasa itu. Seru ini ya. Oke, seru Mas Hersu. Ya. Kalau kata Tahir ya, dia mengungkap juga seperti ini. Bahlil, Sarmuji, dan Doli adalah pengkhianat Golkar karena dia mencopot sendiri, untuk menggagalkan musda itu tadi. Ya, oke. Udah, itu untuk sebenarnya ini urusan internal Golkar, tapi kan kita tahu ada kaitannya dengan dinasti Solo. Jadi ya menarik. Nah, kalau kita masih ngomongin Solo itu kan yang besok itu akan berlangsung sidang ya, Citizen Lawsuit yang sepekan yang lalu selasa ya, Selasa 30 Desember lah. Pak Jokowi yang menyatakan dia akan hadir dengan menunjukkan semua ijazahnya dari SD sampai sampai kuliah dan sebagainya gitu. Nanti kita tunggu saja ya, karena kan kita setahu kita kan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu ada di Polda Metro Jaya gitu. Apakah nanti ternyata ada 2 ijazah asli gitu yang di Polda asli, nanti yang ditunjukkan Pak Jokowi asli, atau Pak Jokowi seperti kata pengacaranya bisa ngebond dulu katanya ijazahnya gitu. Kita tunggu besok. Ini menarik ya soal Pak Jokowi ini. Tapi memang kalau kita amati persiapan-persiapan tahun 2029 itu sudah dari sekarang mulai siap, dan bahkan jauh sebelumnya. Tapi kan kemudian sekarang ini banyak mendapat sorotan karena ketika orang sedang fokus untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, terutama Aceh yang mengalami menderita karena bencana, kok keluarga ini sama sekali nggak kelihatan kiprahnya kan gitu ya Mbak. Nggak kedengeran juga ya kita. Ya kalau Gibran sebagai wakil presiden dia berkunjung ke sana gitu, tapi Pak Jokowi yang punya masa besar gitu kan harusnya, pendukung besar kan harusnya kalau melakukan penggalangan itu pasti gede banget hasilnya gitu ya. Betul, dan Bobi pun sebetulnya kan dia juga terjun Mas Hersu, terjun ke bawah, dia dilukiskan dari akun Bobi sendiri, akun gubernur begitu Sumut, itu dia makan gitu ya, makan apa adanya bersama dengan Basarnas, bersama dengan tapi nggak pakai cerutu ya, nggak sambil ngisep cerutu. Nggak pakai cerutu gitu, bahkan di piring seadanya, diperlihatkan seperti itu. Tapi masalahnya pemimpin daerah yang lain, pemimpin provinsi yang lain mungkin Mu'alim lebih kuat, karakternya lebih kuat, apa yang dilakukan lebih genuine, dan orang juga tahu bahwa dia lahir dari rakyat biasa juga begitu, tapi dia bisa memiliki manajemen, skill manajemen, kepemimpinan apa dan sebagainya yang dielukan oleh rakyatnya sendiri begitu. Dan apa yang dilakukan itu bukan yang dengan dia kemudian datang ke lokasi, dia bawa sekian ton beras, sekian ton sembako, kemudian dia ikut mengangkat apa dan sebagainya, tidak. Sampai di sana dia mengkoordinir begini. Bahkan dia sampai di lokasi dia hanya berdiri terpenung dengan tatapan yang sendu, sedih. Itu saja sudah membuat rakyatnya tuh sedih begitu ya, melihat pemimpinnya seperti itu. Jadi tidak perlu dengan gimmick-gimmick yang sebetulnya tidak perlu gitu. Dengan dia membawa bantuan ke lokasi tengah malam, melewati mayat-mayat yang ada di kanan kiri yang belum dapat bantuan, dan dia menerobos pertama kali gitu di Aceh Tamiang dan sebagainya, itu merupakan sebuah
keberanian sangat besar dari pemimpin, betul-betul dia ada di depan gitu. Yang itu ya tidak dilakukan oleh pemimpin yang lainnya begitu. Jadi walaupun Bobby pada akhirnya kita melihat dia pun berusaha keras untuk menyelamatkan warganya dan sebagainya, memang kalah pamor lah Mas Hersu ya. Dalam hal ini apalagi Bobby dengan segala gimmick-gimmicknya kan sebelumnya gitu, dengan gimmick-gimmick dan sebagainya, yang dia pernah juga menuding-nuding gitu kepada ibu-ibu rakyatnya sendiri yang memprotes, bahkan tidak mau turun dari mobil gitu ya, sambil mobil berjalan ibu-ibu itu memprotes tentang sesuatu, itu pun menjadi masalah besar. Kemudian disebut sebagai, kalau dulu pasti turun itu, ketika nyari suara pasti dia turun, pasti dia mungkin rangkul ibu itu, nggak mungkin dia menuding-nuding ke orang tua seperti itu. Iya, begitulah yang terjadi. Tapi dalam hal Mas Hersu tadi mengatakan bahwa ini terjadi di saat bencana, penggantian ini memang betul ya. Coba saya baca nih dari Ermal juga. Ini kader kecewa, ijek dicopot. Kami lagi fokus kepada bantuan ini, dinyatakan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Tapanuli Tengah, ini daerah yang termasuk yang terkena bencana sangat parah ya. Aprina Situmorang dalam keterangannya itu dia mengatakan, dalam beberapa hari terakhir ini kami diarahkan ketua, yaitu Ijek, untuk membantu warga yang terdampak banjir, baik di wilayah Sumatera Utara maupun Aceh Tamiang. Membantu evakuasi warga termasuk saat banjir di Kota Medan akhir November lalu. Dan menurut Aprina ini, banjir yang melanda sejumlah daerah tersebut telah menyebabkan ribuan warga terdampak, rumah terendam, aktivitas lumpuh, dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, kata dia, Ijek memilih untuk memprioritaskan kerja-kerja kemanusiaan dibandingkan urusan politik internal partai. Dan dalam situasi seperti ini, malah DPP Partai Golkar sibuk mencopot Ijek. Padahal saat ini ketua sedang berbuat untuk masyarakat. Ini bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral sebagai pemimpin daerah. Dia juga mengatakan dan menegaskan bahwa dedikasi Ijek terhadap masyarakat Sumatera Utara tidak perlu diragukan. Selama menjabat sebagai wakil gubernur, Ijek dikenal aktif turun ke daerah-daerah, terutama ketika terjadi bencana alam. Ya, aktivitas yang seperti itu, yang genuine, yang asli itu pasti diingat oleh bawahan kita, anak buah kita, dan juga masyarakat luas. Ya, oke. Masih mau lanjut ngomongin di Dinasti Solo atau kita pindah ke topik yang lain nih lagi? Ini tetap Dinasti Solo kayaknya Mas Hersu ya. Oke. Iya. Karena memang seperti Mas Hersu katakan tadi, sidang CLS itu akan dilakukan pada tanggal 30 kan, ya, tanggal 30 Desember ini. Ini adalah yang kedua. Ini adalah pembuktian, begitu kan, untuk pembuktian barang bukti, apakah ini layak untuk kemudian dilanjutkan menjadi persidangan formil ataukah tidak, karena kita tahu eksepsi dari para tergugat itu kan sudah ditolak ya Mas Hersu ya. Dan nanti, mohon maaf, ijazah yang tadi disebutkan Dr. Taufik, ijazah kehutanan UGM pada tahun 1985, yang kita ketahui bahwa itu satu masa dengan ijazahnya Jokowi, akan kita pertunjukkan kepada media massa ataupun media sosial yang mau datang ke Pengadilan Negeri Surakarta. Akan kita gelar resmi di depan kamera seperti ini. Jadi kami akan terangkan di mana bukti perbedaannya, di mana format yang berbeda. Karena masyarakat harus tahu. Pertanyaan Pak, tadi kan katanya Pengadilan Negeri Surakarta tidak punya LCD. Ya, maka dari itu kami akan pinjamkan. Kantor kami punya LCD. Ya. Kalau perlu gensetnya saya bawa ke sini. Iya. Maka dari itu menarik. Kalau ditolak majelis gimana? Ya tidak mungkin lah, tidak mungkin. Jadi begini, mohon maaf. Ketika di dalam ruang sidang itu kami patuh kepada majelis hakim. Tetapi kalau untuk membuka kebenaran, ini ada di media. Maka dari itu ijazah tahun 85 kehutanan UGM akan kami gelar di depan kamera. Kami akan tunjukkan di mana bedanya. Ya, tanggal 30 ya. Oke. Ya. Ada tambahan menarik teman-teman. Dan kemudian yang kita baca ini menjadi makin seru ini kalau kita lihat bagaimana dari kuasa hukum penggugat begitu, yaitu siapa namanya Mas Hersu, Taufan dan Bangun Satoto ya. Iya, Bangun Satoto itu kemudian keduanya itu membawa barang bukti, yaitu berupa ijazah
dari Fakultas Kehutanan UGM di tahun yang sama satu angkatan dengan Jokowi. Tapi sampai sekarang itu belum ketahuan siapakah ini, ijazah pembanding milik siapa teman Jokowi. Apakah ada di antara yang selama ini kalau reuni-reuni dengan Jokowi itu dia hadir, ataukah memang mereka yang tidak hadir? Ini kan masih menjadi tanda tanya. Tapi yang jelas begitu, ini akan dibawa supaya persidangan ini dilanjutkan, supaya ada bukti. Kalau bukti ini, bukti yang nantinya akan pasti kalau dilanjutkan kan akan ada penelitian lebih lanjut. Tapi pada waktu ini pasti hakim harus melihat dulu kira-kira barang buktinya itu layak tidak untuk sidang itu dilanjutkan. Nah ini akan rame Mas Hersu, karena kita tahu juga apakah ini ada hubungannya, orang berspekulasi, apakah ini ada hubungannya dengan kedatangan Pratikno yang kita tahu ini ini adalah mantan rektor UGM yang ini orang operatornya Jokowi, mendampingi Jokowi dari sejak di Solo, kemudian DKI Jakarta menjadi gubernur dan menjadi presiden di tingkat nasional begitu ya. Ini terlihat beberapa hari yang lalu dia datang ke Solo dan terburu-buru, tergopoh-gopoh gitu. Pak Pratik, sedikit Bapak. Mau di Halah. Kok sempat-sempatnya ya Pak Pratikno di tengah bencana seperti ini yang kita tahu dia mendapatkan mandat besar ya dari Presiden Prabowo. Bagaimana caranya agar supaya di awal Januari, awal semester, itu pendidikan sudah mulai berjalan di daerah bencana. Saya tidak bisa membayangkan itu. Kerja berat, kerja keras yang harus dilakukan oleh tim Pratikno dan kawan-kawan. Walaupun dia ini bukan menteri teknis ya, dia adalah menteri koordinator, tapi kan dia harus memastikan di bawahnya semuanya bekerja. Anak-anak ini tidak bisa sekolah kalau seandainya mereka tidak sehat. Artinya harus menggerakkan Kementerian Kesehatan menggerakkan dinas apa dan sebagainya. Kemudian Kemendikdasmen ya, terutama mereka harus memberikan fasilitas ruang-ruang belajar begitu yang layak, yang bersih, supaya anak-anak ini tidak sakit, yang bebas dari lumpur, yang ada penerangan di situ, ada air bersih di situ, dan kalau bisa tetap ada MBG di situ. Ini kan kerja sangat-sangat berat Mas Hersu kalau saya bisa membayangkan, dan ini amanat dari Presiden. Karena kalau tidak diawali dari sejak Januari, mereka sudah kehilangan waktu loh dari sejak November, kemudian akhir November, kemudian Desember, dan ini sudah 1 bulan lebih. Jadi mereka bisa ketinggalan pelajaran dan mengejarnya cukup sulit. Padahal saat ini tidak hanya murid-murid itu saja yang terkendala, guru-gurunya kan juga menjadi korban. Guru-guru juga rumahnya hilang, alat mengajarnya juga hilang, buku-bukunya hilang. Kalau seandainya ada alat peraga itu semuanya juga ikut hilang. Ini kerja berat gitu dan butuh biaya, butuh dana, butuh dedikasi yang saya tidak paham bagaimana di tengah situasi yang seperti itu kemudian seorang Pratikno yang tentu sangat diharapkan kehadirannya di situ masih sempat-sempatnya sowan kepada Jokowi. Presidennya siapa ya? Nanti kalau ketemu ketemu Pak Pratikno kita tanyain lagi. Tapi kan sebenarnya ini yang disebut banyak orang bahwa di dalam kabinet Pak Prabowo itu ya isinya mayoritas masih orangnya Pak Jokowi, itu kan ya itu ya orang seperti Pratikno ini presidennya tetap aja Pak Jokowi. Kalau siapa Pak Prabowo kan itu penggantinya kan itu kayak kalau kan kayak gitu. Jadi memang sulit lah kita, makanya itu saya kira situasi seperti yang saya singgung tadi tahun 2026 di mana ekonomi memburuk tapi juga ekonominya juga kita nggak terlalu punya harapan besar kalau melihat seperti itu karena ya itu kendali Jokowi terhadap orang-orang di kabinet masih sangat kuat. Betul. Sangat-sangat sih Mas Hesu kalau kita melihat ini ya. Coba nih pendapat dari netizen. Kita intip aja sedikit deh ya pendapat dari netizen. Dalang dan kreator ijazah palsu biang kerok atas kekisruhan negeri ini pendapatnya tentang Pak Pratikno. Waduh, seorang profesor ini. Orang yang paling tanggung jawab terhadap keaslian ijazah Jokowi. Nah, ini memang banyak juga yang mempertanyakan peran dari ya. Pratikno. Betul. Ada nggak peran Pratikno di balik kisruh ijazah yang Jokowi yang diduga palsu ini? Mengingat dia adalah rektor UGM, mantan rektor UGM ketika itu. Terus kemudian astaga masih aja nih
Perusak UGM itu Pratikno katanya. Aduh, ini banyak sekali. Ini konsultannya Jokowi dari hulu ke hilir. Ada juga saya coba ya lihat di akun lain yang mengatakan, lihat gini kasihan Pak Omon, anak buahnya masih sowan ke rajanya. Pak Omon maksudnya ini kali ya Pak Prabowo mungkin maksudnya. Iya. Ada ini dari Monica ini mengatakan biasa saja Pak, nggak usah lari-lari. Jadi kalau saya melihat gestur dari Pratikno ketika Tergopoh-gopoh ya sebenarnya. tergopoh-gopoh ketika datang tergopoh-gopoh, pulang tergopoh-gopoh, Jokowi menghantarkan sampai ke depan, artinya ini tamu sangat penting gitu ya, dan tidak mau diwawancarai sama sekali gitu. Ya nggak perlu diwawancarai, dengan kehadirannya saja Oh, itu orang udah sudah bisa menafsirkan macam-macam. bermakna banyak sekali ya. Oke. Maknanya banyak sekali. Oke, bagi kita akhiri perbincangan kita kali ini. Kami mohon pamit. Selamat menyambut tahun baru ya. Tetap dengan optimisme, walaupun kita tahu. Ya, jadi jangan hanya modelnya optimisme, tapi juga kita mesti tahu bagaimana kondisi ke depan itu. Dengan begitu kita bisa persiapkan diri dengan lebih baik lagi ya. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gipita, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.